Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin jamaah rahmatullah, untuk selanjutnya materi tentang kesehatan haji akan disampaikan oleh Dr. Hasan Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak kalian ibu sekalian yang semoga kehadirannya ke gedung dakwah KPU Aisyah ini, yang tentu saja niatipun sudah hadir ke sini berarti sudah betul-betul mantap untuk berangkat haji. Jadi ibu ya. Dan semoga hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kemudahan, kelancaran, kesehatan sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kesampaian hajatnya untuk berangkat haji dan kembali ke tanah air dengan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tentu selamat. Niki pun serius derek pengen angkat haji Pak. Serius nopo serius? Alhamdulillah. Pun tunda-tunda nggih. Kendahipun kita pinter nungguin Bapak Ibu. Selipur. Nunggunya pun pinter tahun. 3 tahun. Alhamdulillah. Tapi artinya pun Bapak Ibu sekalian sampai hari ini masih sehat dan berhasil melewati pandemi. Artinya pun memang Gusti Allah betul-betul ingin Bapak Ibu sekalian hadir. Sehingga materi pada siang hari ini salah satunya tujuannya adalah agar nanti sampai di tanah suci Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat, prima, sehingga semua rukun dan wajib serta sunnah saat kita berada di tanah suci semuanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, menikah penting pun Bapak Ibu sekalian. Nah, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu sekalian di ruangan ini kira-kira yang memiliki gangguan hipertensi wonten apa mboten? Sinten sing kinten-kinten tensine inggil sinten? Wonten. Mboten usah ngacung. Wonten nggih? Kadang turun kadang naik. Oh, kadang turun kadang naik. Kados tanjakan gitu nggih. Niku naiknya kalau nopo Bu biasanya Bu? Mikir. Terus nggih, boten sios mangkat maksud tensine minggang kaki. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang kemudian punya gangguan diabetes atau gula? Ya. Nah. Kolesterol nambah malah ini kolesterol. Gula juga kadang naik turun, kolesterol juga demikian. Kira-kira kalau yang punya gangguan jantung ada nopo boten? Boten apa-apa tetap mangkat. Wah, aku jantungnya terlalu mangkat. Itu selama nanti masuk kriteria istiqomah tetap bisa berangkat. Kemudian ada juga yang kadang-kadang sebagian jamaah wong anu daharane tempe, emping, melinjo, akhirnya jatahipun nggih kanggo reman
penting untuk mengelola ini. Bapak Ibu, pagi nanti kita berangkat tawaf, ada matiku kambu niki kepripun. Nah, ini kan harus kita hindari. Bagaimana nanti saat kita ada di sana, besok pagi jam sekian kumpul untuk tawaf, bismillah berangkat sehat. Walaupun Bapak Ibu sekalian, karena penyakit-penyakit yang ada di layar menika, Bapak Ibu sekalian, penyakit yang lazim ditemui pada usia-usia yang sudah ya lanjut. Nah, kalau kemudian semangatnya sudah berangkat haji, itu juga berarti harus semangat bagaimana nanti sebelum, saat akan berangkat, dalam perjalanan, setelah sampai di tanah suci, sampai kembali tetap sehat. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran saja Bapak Ibu. Ini gambaran Mekah. Yang sholat itu bisa ada sampai lantai atas. Apakah Bapak Ibu tidak ingin atau tidak inginkah Bapak Ibu sekalian nanti bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk di tanah suci? Wis nabung suwe, tunggu-tunggu telat mundur 2001 sampai 2023. Ternyata begitu di sana sholatnya sambil aku yakin tengkul kulara, jadi umat baik ya aku. Akhirnya sholat pikir sakit lah. Karena manusiawi, orang sakit sholat saja akhirnya terbatas. Nah, bagaimana kemudian nanti di sana agar ibadah kita khusyuk? Salah satunya ya, jadilah jamaah yang sehat. Jadi jamaah yang bugar. Ini menjadi hal yang sangat penting. Menikah Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian makan kaji kok ana materi kesehatan? Kudunya kali hafalan. Nah, walaupun ini hafalan itu atau memahami bacaan-bacaan nanti, bagaimana mengetahui rukun-rukun wajibnya, itu juga bagian dari perbekalan. Ada Bapak Pinter, mungkin sekarang masih ada, tapi diupayakan besok saat berangkat ikut nyentos. Aku nanti bimbing, Bu, monggo saya sebetulnya tim kesehatan saat itu, tapi begitu mau tawaf, Bu, monggo diwaos niku mawon lah, Pak Dokter mau doane sing seru kene amin amin nang bumi. Akhirnya sing kaji kula Bu, wong yang lain mah amin. Atau saya mengucapkan keras ikut. Nah, Bapak Ibu mboten menapa. Pakai suara audio disetel sering mirengaken tiap hari, lama-lama hafal. Nah, ini penting, itu juga bagian dari bekal. Kenapa harus ada bimbingan kesehatan? Ada sebagian jamaah yang belum benar-benar bisa membayangkan aktivitas saat ibadah haji itu seperti apa beratnya. Walaupun sekarang sudah relatif lebih ringan dibanding dulu. Terowongan, ada bukit dibikin terowongan, dijebol. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW naik bukit turun lagi, sekarang tinggal lurus karena bukitnya dibikin lubang terowongan, Pak. Nah, ini sudah semuanya sudah ada kemudahan. Banyak jamaah haji yang belum paham bahwa ibadah haji ritualnya itu tidak ringan. Kesadaran calon jamaah haji akan kesehatan, sudah semangat sekarang sehat, giliran H-1 berangkat malah atau 1 minggu sebelum berangkat masuk rumah sakit. Atau ada yang bahkan dari Donohudan sudah berangkat pamit kalian tangga-tangga pun, begitu berangkat sampai Donohudan kecapean akhirnya masuk rumah sakit di Solo. Padahal sudah saking semangatnya. Nah, karena belum sadar pentingnya kesehatan. Kemudian pengenalan kepada calon jamaah haji tentang penyakit yang mungkin dialami saat nanti kita melaksanakan ibadah haji. Mungkin sebagian jamaah haji yang kemarin baru pulang masih batuk dalam beberapa hari. Ada calon jamaah haji yang kemudian memang sehari sebelum berangkat sudah berusia lanjut, ada yang punya penyakit yang sudah diderita sebelumnya, ada jantung, hipertensi, gula, rematik dan lain-lainnya. Hal tersebut kalau kemudian tidak terkontrol, kemudian di sana kambuh, membuat
ibadah kita jadi terhambat. Ya, walaupun kalau kemudian sudah di sana, nanti KPU Aisyah akan tetap memfasilitasi. Ada yang bantu dorongkan kursi roda atau jamaah yang lain yang sudah tawaf, semangatnya masih kuat, energinya masih kuat, ikut bantu jamaah yang lain tawaf lagi. Insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Selain dia ibadah, dia pun membantu orang lain sehingga bisa tetap beribadah. Wis ora apa-apa tak bantu aku ya wis tawaf. Sekalian aku donga mending aku bantu dengan dorongan kursi. Itu kan luar biasa, Pak. Jangan-jangan itu yang bikin mabuk. Bukan masalah kita khusyuk dengan diri sendiri, tapi karena kita tetap peduli dengan orang lain. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti perlu yang kita perlu kelola. Ini Bapak Ibu sekalian, ada yang kemudian sudah pakai seragam, nggak sampai Mekah karena akhirnya sakit dalam perjalanan. Nah, karena ternyata memang sebelumnya itu memang tidak betul-betul mengontrol kondisi kesehatannya. Nanti tetap ada kontrol screening 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, dalam ibadah haji menikah ada istiqomah. Istiqomah menikah kemampuan melaksanakan ibadah haji. Disebut istiqomah. Nah, ada dari Imam Syafi'i juga ada. Binafsi dan Binafsi itu juga ada. Tapi kalau secara umum Bapak Ibu sekalian, dikatakan istiqomah itu kalau punya kemampuan bekal dan kendaraan secara umum. Bekal itu materi, pengetahuan, dan kesehatan. Artinya secara finansial dia cukup sehingga bisa bayar kuota haji. Kalau nggak bayar kuota, mau sekaya apapun kalau nggak bayar kuota juga berapa. Ini penting. Tapi pengetahuan itu juga penting Bapak Ibu sekalian. Begitu mau berangkat haji, mau tawaf, baca doa, kurang ngerti baca doa. Ada tawaf sing penting tekan Mekah itu dibuatan saya. Sebisa mungkin hafal. Nah nanti insya Allah pembimbing KPU Aisyah akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Gak apa-apa setelah sholat juga dihafalkan, setelah doa sekalian dihafalkan. Labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya. Nah kemudian ada kemampuan kendaraan nanti dapat kuota. Tapi di bekal ini juga salah satunya adalah bekal kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya lanjut saja. Ini biasanya 10 penyakit risiko tinggi jamaah haji dengan usia yang rata-rata sudah di atas 40, walaupun biasanya ada yang di bawah, itu biasanya ada yang sudah punya hipertensi, diabetes atau pabrik gula nih Pak. Gangguan metabolisme protein, pembesaran jantung, kegemukan, kemudian tekanan darah rendah, asma, penyempitan pembuluh darah, keturunan stroke. Ini rangkuman 10 penyakit atau gangguan yang sering dialami oleh calon jamaah haji. Termasuk kepingunan Pak. Begitu sampai sana, beberapa hari tiba-tiba tanya kepada pembimbing, dia pun nanti. Nah pembimbingnya bingung lah, mesti angkatan Mekah tanggal dia pun nanti. Dikiranya masih di Indonesia Pak, padahal sudah di tanah suci. Nah ada yang kemudian baru muncul setelah sampai di sana. Nah Bapak Ibu sekalian, ini biasanya penyakit yang kemudian bisa kemudian mengganggu kita saat ada di tanah suci. ISPA, influenza atau batuk. Di sana karena banyak debu di Bapak Ibu sekalian, sehingga ada saran menggunakan masker. Karena kalau tidak kadang menghirup debu, tenggorokan dan hidungnya juga kotor, sehingga sering batuk. Ada radang tenggorokan, radang paru, diare karena makanannya. Sekarang sih makanan Indonesia pun kata gitu. Ada tipes, ada heat stroke itu karena terlalu panas Pak. Karena terlalu panas, otak itu cairannya itu jadi tidak seimbang. Nah kemudian ada dehidrasi. Nah ini nanti kita bahas perlahan. Nah ini bisa dicegah Bapak Ibu sekalian dengan yang pertama ya jamaah haji dibekali tentang informasi tentang kesehatan. Bagaimana kemudian jamaah haji harus mempersiapkan fisik Bapak Ibu sekalian. Ka'bah niku mboten ageng Pak. Tapi untuk tawaf, kalau kita mencari titik terdekat dengan Ka'bah, itu nanti kita akan potensial gesek-gesekan dengan orang Turki, orang Nigeria, orang Kamerun,
yang nyuwun sewu, sikunya mereka itu sama tingginya dengan kepala kita, Pak. Jadi mereka mau jalan seperti ini kenanya kepala, Pak, karena sikunya itu ada di atas kepala kita. Niatnya nggak jahat, kepengen geser jalan tapi kena kepala kita. Nah, maka untuk yang berusia lanjut bisa agak keluar sedikit, lebih tenang, lebih khusyuk, tapi lebih jauh sedikit karena lingkarannya kan lebih luas, lebih lebar. Nah, seperti ini tadi sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian. Gambarannya kan agak sedikit lebih luas. Kalau muter di sekitar Ka'bah dekat, tapi kalau muternya di sini malah jauh. Muternya di sini tambah jauh. Tapi bisa dinikmati, lebih khusyuk doanya, lebih banyak doa yang dibacakan, itu juga bagus. Daripada kita memaksakan diri terlalu dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu juga nanti akan menghadapi pemeriksaan kesehatan, ada imunisasi dan nanti kontrol. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk mulai rajin kontrol kesehatan, memastikan hasil laporannya baik, tensinya baik, gulanya baik, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian sampai saat berangkat nanti dalam kondisi yang tetap baik. Nah, nanti perlu mulai mengontrol pola makan, mulai latihan jogging, latihan jalan santai. Nah, kalau di sini ya seperti misalkan muter alun-alun Kebumen, alun-alun Karanganyar, nggak usah lari, pelan saja. Bayangkan pohon beringin di tengah alun-alun itu Ka'bah, ya seperti itu kalau kita jalan di luar. Nah, kalau nanti kelompoknya bagus, biasanya nanti Bapak Ibu sekalian akan diuji kekompakannya. Karena jangan sampai Bapak Ibu egois, yang penting makan dewek, muter dewek, pulang sendiri. Nah, karena biasanya ada di kelompok kita yang agak berusia lebih lanjut, butuh dibantu. Pembimbing KBOSI biasa Pak, sudah tawaf selesai, tahu ada jamaah yang belum karena sedang tidak enak badan, nanti cari waktu berangkat lagi Pak, didampingi lagi. Hanya karena tugas KBO Aisyah salah satunya memfasilitasi agar Bapak Ibu bisa melaksanakan seluruh rukun, wajib dan sunnahnya dengan baik. Nah, selain hafalan, tugas fisiknya luar biasa. Nah, mereka pakai makhluk, usianya itu mungkin sudah pinter Pak, 70. Tapi begitu sampai Mekah itu seperti usia 20. Itu jalan-jalan, belanja dia senang. Semangatnya luar biasa. Bapak Ibu mau belanja aja ditemani Pak. Itu saking semangatnya. Nah, saya muda aja kadang udah mungkin pakai makhluk itu masih wah semangatnya luar biasa. Nah, juga nanti Bapak Ibu mulai memperhatikan pola istirahat. Nanti saat Bapak Ibu mau berangkat mungkin materi kesehatan ada lagi karena biasanya pun berangkat haji itu kadang harus ke pendopo itu jam 2 malam persiapan berangkat. Ternyata 2-3 hari terakhir itu nggak bisa tidur karena banyak tamu di rumah. Berangkat jam 2, tamu sampai jam 12 malam nggak pulang. Begitu kemudian harus di pendopo masih ada sambutan. Kemudian berangkat lagi, AC-nya dinginnya luar biasa. Nah, ini nanti tantangan, padahal nanti sampai di Dolohudan bisa 5 jam. Jadi penting Bapak Ibu sekalian nanti mempersiapkan kalau mau berangkat haji, kan sudah ada jadwal nanti pemberangkatannya jam berapa. Diupayakan 1 hari terakhir Bapak Ibu sekalian sudah harus punya waktu istirahat yang cukup. Karena nanti sampai Dolohudan itu tidak langsung 1 jam berangkat Pak. Istirahat sebentar, masih nunggu antrian panggilan, itu pun nanti masih harus nunggu pesawatnya kapan berangkat, pembagian gelap dan sebagainya. Itu tidak langsung 1-2 jam berangkat, masih besoknya lagi berangkatnya. Jadi harus istirahat juga. Nah, ini gambarannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Dari Kebumen ke Dolohudan ke Saudi Arabia itu perjalanannya melelahkan. Nah, kemudian dehidrasi, lelah sehingga perlu bawa air banyak. Kita lanjut saja Pak. Dan ini nanti begitu sampai Dolohudan itu masih antri Pak, pemeriksaan kesehatan lagi di sana. Sehingga antri tidak hanya dari Kebumen, dari yang lain kloter sebelumnya. Jadi di sana memang butuh waktu istirahat. Sehingga paling mungkin istirahat itu ya sebelum berangkat ke Dolohudan.
dari sekarang memastikan, memberikan pengertian kepada keluarganya bahwa nanti kalau mau berangkat ibu ingin waktu istirahat, bapak ingin waktu istirahat sebelum berdono hutan biar tetap sehat. Tapi masyarakat kan biasanya senangnya ya pokoknya harus mendampingi jamaah. Berangkat jam 2 ternyata sampai jam 11 gak pulang-pulang. Arab musir mau diomong, kalau tidak juga capek. Ini harus betul-betul bisa mengelola Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti gambaran sederhananya gini, dari Bapak Ibu sekalian nanti dari rumah, kemudian Dono Huda, kemudian kalau gelombang pertama ya, kemudian Madinah, nanti ke Bir Ali. Bir Ali ini bukan perusahaan bir Pak, nah, jadi bukan perusahaan bir. Nah, bir itu di Sae. Nah, nanti ini nanti ada jarak-jaraknya Bapak Ibu sekalian, dari Bir Ali nanti ke Mekah, kemudian kita melakukan tawaf di sana, itu pun jaraknya masih cukup jauh. Nanti dari ini menggunakan bis. Dulu saya pernah alami bisnya di tengah jalan mogok Pak, keluar asapnya, ganti bis yang lain. Itu ujiannya. Nah kemudian nanti ke Arafah, masih harus dari Arafah geser lagi nanti ke Musdalifah. Di Musdalifah pun jangan dibayangkan ada hotelnya, alam terbuka, kita hanya gelar tikar, tiduran saja di atas batu-batu. Dengan kondisi di Arafah pun sudah menguras energi, kemudian di Musdalifah, kemudian kita masih harus ke Mina, kemudian nanti kita kembali ke Mekah lagi, lempar jumroh, kemudian ke Mekah lagi, baru kemudian nanti kita ke King Abdul Aziz dan kemudian kita pulang ke Indonesia. Dan gelombang 2 nanti ini materi juga bisa kita share dari Indonesia nanti langsung ke King Abdul Aziz, nanti terus ke Mekah, dari Mekah nanti setelah proses tawaf dan lain-lain, kemudian kita berangkat ke Arafah, kemudian kita nanti ke Musdalifah lagi. Ini prosesnya udah sama, kemudian ke Mina, kembali ke Mekah untuk tawaf ifadahnya, kemudian nanti baru ke Madinah, kemudian kembali ke Indonesia. Ini adalah gambaran perjalanan ikut Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ini tadi gambaran urutannya dari perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini pun sama. Pas perjalanan hajinya, ini ada dari Mekah ke Arafah sekitar 15 km, Arafah ke Musdalifah sekitar 7 km. Ini pun perpindahan dari Arafah ke Musdalifah. Nanti kita masih harus nunggu bis. Bisnya antrian ribuan bis Pak. Masih ngantri lagi malam hari, tengah malam masih antri bis lagi. Terus nanti ke Musdalifah, nanti kita pindah ke Mina. Terus kemudian dari Mina nanti kita kembali ke Mekah. Nah ini gambaran tawaf. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian perlu memperhatikan dalam regunya, dalam rombongannya nanti ada nggak kira-kira yang sudah berusia lanjut, kira-kira fisiknya nggak maksimal. Kalau saya dulu berpandangan nek nang kelompok nasi mantan sepuh dia ladang pahala gitu. Kaji kalau menungi orang lain, insya Allah akan banyak keberkahan. Aja ketok-ketok orang yang ketok-ketok orang nanti. Nah, yang muda biasanya tetap siapa tahu nanti mabrurnya itu karena itu, bukan karena egois kita bisa selesai sendiri, tapi karena kita masih peduli kepada orang lain di saat kita ada di tanah suci. Nah kalau di sini Pak ini kan agak jarang-jarang nih. Tapi kalau sudah ke sini Pak, wah ini senggol-senggolan semua orang. Hajar aswatnya kecilnya sekian, tapi yang rebutan ratusan ribuan Pak. Nah, ada trik khusus nanti biar bisa ke sana, tapi tidak selalu bisa. Tapi kami sarankan agar aman dan tetap khusyuk, gak usah terlalu memaksakan diri dengan hajar aswat. Nah, ini kalau alternatif ada yang dorong kursi roda, ada yang dilatih. Ada juga wah ini hajinya haji modern Pak, dilatih 3 pakai kendaraan sewa tapi Pak kendaraan. Tapi ya pulang kaji orang marem Pak, hajinya pakai motor itu nggak marem. Haji itu ya jalan kaki, tawafnya itu marem betul Pak. Walaupun lebih lama, sehingga yang muda kalau mendampingi yang sepuh itu lebih sabar. Jangan kemudian karena muda jalannya cepat, yang sepuh ditinggal. Nah
Nah, karena nanti biasanya tetap butuh rombongan kecil atau kelompok kecil agar nanti berangkat tawaf bareng, pulang pun bersama-sama, tetap lihat. Ini nanti sa'i pun seperti ini, ramai sekali luar biasa. Nah, kemudian ini menuju lempar jumrohnya. Ini juga jalannya juga tidak dekat. Nah, sehingga kita butuh fisik yang baik. Walaupun ada eskalatornya, Pak, nanti bisa ada yang pakai eskalator. Nah, kadang biasanya orang-orang yang besar-besar, orang Iran, orang Turki itu banyak yang sering pingsan di sini. Nah, ini sekedar contohnya, Pak. Tapi kemarin sudah ada kasurnya, ya sudah agak lebih mending lah. Ini nanti kita kalau di Cina ya tendanya nggak seperti hotel, Pak. Tendanya ya seperti ini, umpel-umpelan, Pak. Dan kadang di sana tentu kita langsung bisa semuanya KBH Asia. Kadang harus berbagi dengan KBU yang lain. Nah, ini haji kayak preman, Pak. Kayak gitu. Nah, ini umpel-umpelan. Jadi untuk istirahat itu betul-betul kalau capek ada waktu istirahat, gunakan untuk istirahat. Jadi nanti tetap bisa ngaji dan lakukan aktivitas yang lain. Nah, ini bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi harus istirahat, betul-betul istirahat. Nah, sehingga nanti perlu di sana pun makan yang cukup, masker, vitamin, kemudian istirahat cukup dan cuci tangan. Tapi ini nanti kita bahas lebih jauh saat di pertemuan berikutnya. Nah, ini gambaran-gambaran di Arafah, nah ini di Musdalifah. Nah, ini dulu saya sama keluarga saya pakai tiket tidur sambil tunggu. Ini karena jumlah jamaahnya seperti ini, Pak, cari pojokan-pojokan, dilatihkan tidur, capeknya luar biasa. Nah, tapi tetap memperhatikan yang kelompok kita yang nanti akan sakit dan sebagainya, nanti kita perhatikan. Ya, sehingga aktivitas selama proses ibadah haji itu membutuhkan fisik yang prima, Bapak Ibu sekalian. Karenanya kita harus menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran kita. Nah, Bapak Ibu menikah nomor HP saya mau dicatat nanti untuk Bapak Ibu bisa konsultasi. Insya Allah nanti kita bisa saling diskusi dan tadi juga sudah ada grupnya gitu. Saya sudah masuk di grup Bapak Ibu sekalian untuk nanti materi ini juga insya Allah akan saya share di grup KPU Asia 2023. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi informasi secara umum terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan agar nanti haji kita bisa betul-betul menjadi haji yang mabrur. Bahkan haji kita bisa bermanfaat untuk membantu orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini gambaran awal agar Bapak Ibu nanti mulai sejak dari sekarang, jangan menunggu nanti Bapak Ibu sekalian, jangan menunggu nanti kalau sudah mau berangkat, tapi dari sekarang. Karena ada yang gulanya tinggi, sering terlalu tinggi, ada yang kemudian ngapunten, kemudian malah masuk rumah sakit sebelum berangkat dan lain-lain. Sehingga ini nanti penting Bapak Ibu sekalian. Ini saya setel beberapa video. Ditonton dulu nih Bapak Ibu sekalian. Ini contoh. Ini khusus orang yang banyak makan, makannya itu teratur, Pak, sehat, teratur, banyak sayurnya. Ini orang vegetarian. Jadi usus itu enggak halus, Pak. Jadi memang ada kelok-keloknya. Nah, ini udah agak kerak, Pak, dari kuning-kuningnya. Khususnya penderita kanker payudara, karena banyak sekali penyakit yang awalnya berawal dari makanan yang kita konsumsi secara terus-menerus.
seperti prostat, kolesterol tinggi, hipertensi. Jadi khususnya orang yang punya asam urat. Nah, ini contoh gambaran usus kita. Wah, ini malah dekat parasitnya itu, Pak. Kalau udah kayak gini perutnya sering sakit, Pak, nanti sering sakit, sering gak enak, bahkan kadang sering demam karena memang banyak parasitnya. Jangan terus gak doyan makan nih. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ini ada 3 video untuk gambaran saja, Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran pasien penyakit gula atau diabetes mellitus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu lebih ke gambar pada metabolisme. Nah, jadi kalau orang makan nanti Bapak Ibu sekalian, kan nanti makanan akan masuk ke lambung pada kondisi orang normal. Nah, dan gula itu dibutuhkan Bapak Ibu sekalian oleh tubuh kita untuk energi. Dari karbohidrat, dari nasi, roti, itu kemudian dirubah oleh tubuh menjadi gula, digunakan untuk energi. Kemudian oleh tubuh kita disalurkan ke otot-otot sehingga ototnya kuat. Kalau kita habis minum manis, kita kemudian habis makan nasi, rosak, badannya kuat. Nah, sehingga merubah glukosa menjadi sumber energi. Ini pada orang normal. Nah, kemudian pada orang normal punya alat namanya pankreas yang bisa menghasilkan insulin. Tugasnya insulin begitu ada kita makan nasi, makan roti, makan manis-manis, pankreas menghasilkan insulin untuk menurunkan gulanya. Nah, nanti bisa menurunkan gulanya. Ini insulin di sini membantu agar tadi gulanya itu bisa disalurkan ke otot-otot sebagai energi. Nah, pankreas akan kembali memproduksi insulin tambahan. Nah, insulin mengedarkan glukosa ke aliran darah menuju sel otot. Jadi insulin yang berfungsi ini bantu agar gula itu dialirkan ke pembuluh darah yang ada di otot sehingga kita punya tenaga. Kalau habis makan jadi rosak. Nah, tapi pada kondisi tertentu kalau itu terus-terusan, Bapak Ibu makan manis terus, makan gula terus, makan nasi terus tidak terkontrol, tidak seimbang dengan aktivitasnya, lama-lama pankreas kecapean memproduksi insulin. Sehingga begitu produksi insulin menurun, kemudian kemampuan tubuh untuk mengalirkan gula ke seluruh otot itu berkurang. Nah, sehingga pada orang diabetes banyak makan tapi lemes terus, Pak. Karena insulinnya itu tidak ada atau sedikit, sehingga gula yang dialirkan ke otot itu tidak ada. Jadi makan tetap lemes, makan tetap lemes. Itu kalau orang penyakit gula. Nah, ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Tapi tipe 1 hanya 15%. Nah, karena ini bawaan. Kalau yang diabetes tipe 2 itu karena makan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tubuh kita itu dipaksa terus memproduksi insulin agar tersalurkan ke otot. Tapi lama-lama pankreas capek, Pak. Dari capek lama-lama diabetes tipe diabetes awal, pradiabetes. Tapi kalau terus-terusan lama-lama akhirnya pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Sehingga gula tidak sampai ke otot,
Kita makannya banyak tapi kurus. Orang diabetes lama-lama awalnya gemuk, lama-lama tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Karena tidak sampai ke otot, jadi lemes semua. Nah, ini insulin tujuannya menurunkan, dengan disalurkan kan otomatis gula jadi dirubah menjadi energi. Nah, kalau ini tidak terjadi, kemudian akhirnya banyak dibuang dalam kencing. Makanya orang diabetes sering kencing. Malam hari terbangun kencing, malam hari terbangun kencing. Bisa sampai 4 kali. Nah, karena urin mengandung banyak glukosa, sehingga terjadi banyak penumpukan, sehingga terjadi bakteri. Nah, kemudian di sini juga sama. Kalau ada luka, bakteri akan berkembang biak karena di sana banyak penumpukan gula menyebabkan banyaknya bakteri. Sehingga perlahan-lahan orang biasa kena diabetes kalau luka nggak sembuh-sembuh. Nah, itu awalnya kayak gitu, Pak. Terus kemudian mempengaruhi mata, pandangan menjadi kabur, bisa kemudian lama-lama dia bergerak menjadi penyakit jantung, ginjal, dan sebagainya. Nah, ini kita sedikit singkat Bapak Ibu sekalian ke yang berikutnya. Nanti ini video juga kita share. Nah, ini gambaran hipertensi Bapak Ibu sekalian. Ini sekilas-sekilas saja. Jadi hipertensi berpengaruh terhadap pembuluh darah, jantung, otak, ginjal, dan mata kita. Nah, ini gambar pembuluh darah kita, Pak. Ini darah yang sedang mengalir. Nah, ada partikel-partikelnya. Nah, kemudian pada orang hipertensi ini pembuluh darah normal, Pak. Nah, pada orang hipertensi kemudian karena banyak kolesterol terjadi penumpukan di dinding-dinding pembuluh darah. Lama-lama pembuluh darah karena ditempeli kolesterol itu jadi sempit, Pak. Nah, akhirnya darah nggak bisa lewat. Tapi karena jantung tugasnya memastikan agar darah mengalir ke seluruh tubuh, begitu kemudian ini nggak bisa lewat, jantung pompa tambah kencang. Karena tugasnya kepriwe caranya harus sampai semua ke seluruh tubuh. Dipaksa terus oleh jantung. Nah, resikonya jantungnya jadi nggak kuat karena terus pompanya tambah kencang. Karena sempit sama aja kayak selang dipencet, Pak. Selang air dipencet kan jadi banter, Pak. Nah, itulah pembuluh darah yang atau tekanan tensi yang naik. Lama-lama jantungnya bekerja lebih keras, lebih keras, lebih keras. Nah, akhirnya jantungnya pada kondisi tertentu boten kiyat, Pak. Jantungnya kemudian kendor. Hampir ada karena ada otot elastisnya kayak karet. Lama-lama karet dipegang terus kan lama-lama kendor, Pak. Akhirnya jantungnya nggak bisa memompa dengan bagus karena udah kendor. Nah, resiko selain jantungnya nggak kuat, resikonya nanti di pembuluh darah itu nanti kalau menyempit, jantungnya terus memompa. Resiko berikutnya adalah di sini bisa terjadi robekan nanti, Pak. Nah, kalau robekan ini terjadi di otak, terjadilah stroke. Nah, itu salah satu contohnya. Atau mampetnya di otak juga stroke, tapi bukan stroke perdarahan. Kalau yang ini sobek, jadilah stroke perdarahan di otak. Karena pokoknya tugas jantung itu sudah desain dari Allah Subhanahu Wa Taala harus menyalurkan cairan tubuh termasuk darah ke seluruh tubuh manusia. Disedot lagi, cair alirkan lagi, sedot lagi, alirkan. Begitu ada yang sempit, tetap harus dialirkan. Sehingga itu yang terjadi. Kalau kemudian di mata kan banyak pembuluh darah. Karena banyak kolesterol dan sebagainya terjadi penyempitan di sini, Pak, sehingga penglihatan mulai menurun. Ginjal pun berfungsi menjadi tidak maksimal, jantung pun demikian. Nah, sehingga orang yang punya hipertensi menahun punya potensi terkena serangan jantung, stroke maupun ginjal. Nah, yang jika tidak diobati 3 kali lebih berisiko terkena serangan jantung, 6 kali berisiko gagal jantung, dan 7 kali memiliki kemungkinan stroke. Itu kalau orang punya hipertensi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian kita mulai ke intinya. Nah, jadi Islam itu tidak hanya sekedar berbicara masalah ibadah terus. Bapak Ibu kalau dari Al-Quran itu 70% itu muamalah,
isinya. 30% ibadah. Tapi kadang kita hanya fokus ke 30%, muamalahnya nggak kita ikuti. Termasuk ayat ini salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik saat kamu akan memasuki masjid. Terbaik menika bukan paling mahal, bukan paling mewah, juga bukan paling baik modelnya. Nah, pakaian yang terbaik itu menika salah satunya memang dulu saat ayat ini turun pasca Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian yang sudah kembali mempopulerkan tawaf, kemudian perlahan mulai bergeser. Sehingga zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW orang tetap tawaf, tapi bertelanjang dada, auratnya kelihatan sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dimaksud pakaian terbaik adalah pakaian yang bisa menjaga dirimu dari pikiran buruk orang lain. Pakaian yang bisa menjaga dirimu dari pikiran buruk orang lain, itu namanya pakaian yang terbaik. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Selanjutnya wakulu washrobu wala tusrifu. Wakulu dan makanlah, washrobu dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian masih ditambahkan lagi innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka atau benci dengan orang yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu kira-kira kalau dikasih duren satu kurang apa betul? Kurang. Dikasih duren satu. Kalau kira-kira Bapak Ibu besok minggu depan ada undangan kondangan, kira-kira makanan yang dicoba satu apa semua? Kan prasmanan Bu, kata dicobi sedanten apa cuma akhir tok bae lah berbeda. Selera. Tapi nek enak sedanten. Oh, proteinnya. Bapak-bapak proteinnya. Yang perdesane kula Pak, jangan mriko mboten teng mriki. Saya itu mboten teng mriki. Sebab teh mangan siji ya rugi. Jejel kabeh. Sehingga begitu kita pulang kondangan sampai rumah pada mumet-mumet, akhirnya kepengen istirahat. Karena Allah menciptakan tubuh supaya tidak diberikan beban terlalu berlebihan. Makan terlalu banyak juga jadi enggak. Makan dan minumlah agar kamu sehat, sehingga kamu bisa tetap beribadah, kamu bisa mencari nafkah, kamu bisa bekerja keras, tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Apa itu berlebih-lebihan? Berlebihan jumlahnya, berlebihan porsinya, berlebih-lebihan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Repotnya orang Jawa Pak, pagi asam urat, siang asam urat, sore asam urat, malam asam urat, besoknya asam urat Pak. Nanti saya tampilkan tabelnya yang terkait itu. Jadi Bapak Ibu sekalian mulai mengelola makan agar jangan berlebihan macamnya, berlebihan porsinya, maupun berlebih-lebihan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, jangan terus seminggu dulu tempe orang ganti-ganti. Pagi masak tempe, sore kasih anak nanti Bu, tempe lagi. Sampai malam besoknya tempe, ya akhirnya jadi rematik. Karena itu isinya adalah urin yang bisa menyebabkan asam urat. Nah, itu maksudnya berlebih-lebihan itu. Jangan berlebihan macamnya, porsinya maupun kandungan nutrisinya harus diatur. Nah, termasuk nanti di usia kita Bapak Ibu sekalian. Ini Al-A'raf ayat 31. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini asam urat. Ini contoh sedikit Pak. Asam urat merupakan zat hasil metabolisme urin dalam tubuh. Dalam keadaan normal asam urat akan dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Dalam kondisi normal, begitu kita ada urin di dalam tubuh kita yang kemudian menjadi asam urat itu dikeluarkan lewat kencing. Dalam kondisi tertentu ginjal tidak mampu
mengeluarkan zat asam urat secara seimbang sehingga terjadi kelebihan dalam darah dan tertimbun di dalam persendian-persendian, kakinya bengkak, kemudian sendi-sendinya pegel-pegel. Karena asam urat itu bisa di jempol kaki, bisa di lutut, bisa di tulang belakang, bisa di semua persendian. Itu memang hinggapnya di sana. Termasuk di kepala juga bisa bikin pusing. Nah, ini gambaran lokasi asam urat, bisa di lutut, bisa di pinggang, bisa di tulang belakang, bisa di atas, bahkan bisa di, karena di otaknya juga ada sebagian pertemuan antara tulang dengan tulang yang lain. Nah, kadang di sini. Nah, ini Pak, contoh makanan yang mengandung purin atau asam urat. Nah, siapa yang suka ikan teri Pak? Ini 2.300. Siapa kemudian yang suka dengan kangkung dan bayam? Ini 2.900. Siapa yang kira-kira suka daun linjo? 360. Siapa yang kira-kira suka sarden dan serik? 480. Nah, kemudian limba atau limba domba atau kambing 773. Nah, kadang Bapak Ibu sekalian, kita makannya ikan teri, kemudian sambil makan pink. Jadi sudah dapat 239, masih juga dapat daun linjo 366. Atau ini juga masih asam urat. Sudah makan tahu ya enaknya kalau tempe sisa, jadi 108 ditambah 141. Padahal tahu dan tempe itu kan bahannya sama Pak. Beda olahannya aja jadi rasanya benten. Padahal sama. Dulu ibu saya sering kayak gitu Pak. Sudah makannya sama tempe, sayurnya sayur tempe Pak. Jangan jangan sisa tunggu belanja sisa dimasak sih. Jangan tempe pakai tahu numpung agem tempe ditambah makan pakai pingin atau rapatut. Pagi sore malam tiap hari Pak. Nah, itu kenapa orang Indonesia banyak yang asam urat, karena memang makanan Indonesia itu sebagian khas asam urat. Nah, ini ada biji melinjo 200, udang tambah agak tinggi. Kemudian ada daging ayam itu pada asam uratnya tapi tidak terlalu tinggi, tapi masih lebih tinggi daripada tempe dan tahu. Nah, ini asam urat atau purin. Nah, kemudian gula Bapak Ibu sekalian. Kadar gula darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Tadi begitu kita makan manis-manis, pankreas memproduksi insulin untuk agar supaya gulanya bisa disalurkan ke seluruh tubuh sehingga ototnya kuat. Tapi kalau insulinnya nggak ada, yang bantu menyalurkan ke seluruh tubuh tidak ada, sehingga tersimpan di dalam tubuh manusia, makan tapi tetap lemes. Nah, itu kalau gula. Nah, kemudian setelah gula darah naik, ideal kalau ada insulinnya masih bagus, produksinya 2 jam kembali menurun. Makanya Bapak Ibu kalau cek gula kadang-kadang cek gula 2 jam pertama setelah makan, cek 2 jam sebagainya. Kadar gula darah normal cenderung naik secara ringan tapi progresif setelah 50 tahun. Nah, di atas 50 harus sudah hati-hati. Gejala diabetes ya haus, rasa haus lebih, buang air kecil lebih sering, biasanya terbangun malam hari hanya untuk kencing walaupun nggak minum terlalu banyak makan tapi tetap merasa lemes. Lama-lama nanti penurunan berat badan dan tiba-tiba tanpa sebab, namanya anorexia. Nah, kemudian ini daftar makanan mengandung gula Bapak Ibu sekalian. Ada wortel, sereal, semangka itu ada gulanya Pak, tapi nilainya relatif bervariasi nih. Misalkan kalau semangka ada gulanya tapi nilainya 72, jumlah karbohidratnya 6, nilai lotnya sekitar 4 rendah kalau kayak seperti itu. Dan kemudian ada yang sedang, ada apel, jagung, pisang, nasi, kemudian ubi. Yang agak tinggi ada pasta, bihun. Dan orang kondangan Pak sudah pakai nasi, jangannya jangan bihun Pak. Atau orang Indonesia sudah makan nasi dulu, gaji kambing 130. Ini penelitian dari University Hospital of Singapore. Jadi gaji kambing itu 130 per miligram Pak, tapi kemudian belut 185.
lebih tinggi dari gaji kami. Kemudian mentega itu 300 Pak. Kemudian jeroan sapi 380, telur ayam sampai 500, kalau ini ada kuningnya, jeroan kambing 600. Tapi bagi bapak-bapak yang suka cumi-cumi 1170. Otak sapi 2300. Kuning telur bulu puyuh, yang suka makan angkringan atau telur bulu puyuhnya ini Pak, per miligramnya 3640. Tadi saya makan sama istri gitu, istri saya di belakang itu dikasih dijamu ada telur bulu puyuh, dapat masing-masing 2, dikasihkan ke saya semua Pak. Waduh, dapat juga 3640. Waduh, ini hati-hati Pak, karena Bapak Ibu ingin sehat kan ya, sampai berangkat haji ini boleh diatur. Loh, berarti kalau dimakan dong pareng, karena ini kan ada yang sehat. Atau kalau makan yang tinggi-tinggi sesekali saja, demi supaya nanti tetap sehat dan bisa berangkat ke tanah suci. Diniati. Tapi nanti ada beberapa trik yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang boleh kami sarankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, telah diwajibkan, ini kan zaman kutiba fi'il madhi, telah diwajibkan alaikum atas kalian asyam puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu berasal dari kata wakoya ilkoya, artinya menjaga dan memelihara. Orang yang bertakwa itu ya orang yang dia bisa menjaga dan memelihara kedekatannya dengan Allah. Orang yang bisa menjaga dan memelihara kesehatannya. Orang yang bisa menjaga dan memelihara hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya sehingga semuanya tetap baik. Orang yang bisa menjaga dan memelihara dirinya untuk tetap jauh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, itu orang bertakwa. Jadi hablum minanasnya, hablum minallahnya dapat, hablum minanasnya dapat. Itu namanya orang bertakwa. Bukan orang bertakwa kalau dia hanya fokus beribadah dengan tetangganya nggak baik, nggak mau menjaga kesehatannya, nggak mau cek kesehatan. Alasannya kok ganti-ganti penyakitnya. Karena rata-rata kayak gitu. Dia cek yuk, aku ganti-ganti penyakitnya malah mumet. Tahu-tahu besok karena nggak pernah tahu-tahu sudah gawat. Lebih baik tahu sekarang. Jadi kita bisa mengantisipasi. Nah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, karena lanjutannya kan jelas Pak. Saya singkat saja. Ayat memahduda, tapi kemudian Allah memberikan kode yang sangat luar biasa di ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun ini bahasa kritikan Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi puasa itu lebih baik bagi kalian. Bahasa Gusti Allah nek kowe ngerti. Bahasa orang tua ke anak kan kadang-kadang kayak gitu Pak. Sekolah belum kowe ngerti ora sih? Nah, ini kuntum ta'lamun itu bahasa sindiran Allah yang sangat keras kepada kita. Puasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nek kowe ngerti. Baik dalam hal apa itu tugas manusia mencari. Tapi bagi seorang dokter dalam penelitian puasa memang lebih baik untuk kesehatan tadi Pak. Jadi kita makan karbohidrat maka digunakan untuk energi tubuh. Setelah 6-8 jam lambung kosong Pak. Jadi kalau kita sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lambung sudah mulai kosong Pak. Gula darah sudah mulai menurun. Oh, sudah ada nih. Oke. Ya, Pak, ini kita jeda dulu. Ngapunten, nanti kita lanjutkan sedikit agar kita tetap bisa melaksanakan sholat asar tepat waktu. Terima kasih Pak. Nanti lanjut lagi setelah sholat asar bisa segera kembali masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalian ibu sekalian, kita lanjutkan nih nanti materinya di Al-Baqarah 183 menikah disampaikan Bapak Ibu tadi kita diwajibkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun agar kita bisa menjadi orang yang senantiasa mampu memelihara kedekatan kita dengan Allah.
Allah, mampu memelihara dan menjaga diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, mampu tetap memelihara dan menjaga keistiqomahan hati kita untuk senantiasa mentaati perintah Allah, termasuk menjadi orang yang juga mampu menjaga dan memelihara apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita jaga supaya tetap berada dalam kondisi baik. Di antaranya adalah tubuh kita. Sehingga di surat Al-Baqarah dilanjutannya bahkan Allah menyampaikan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nek kowe ngerti. Ternyata dalam penelitian kedokteran, dalam penelitian medis didapatkan dengan berpuasa ternyata setelah 6 sampai 7 jam sekitar jam 12 siang itu perut sudah mulai kosong, maka gula darah juga terus menurun. Maka dari saat itulah mulai terjadi pengambil alihan sumber energi yang tadinya dari karbohidrat dibakar kemudian menjadi energi. Setelah karbohidrat menipis, maka digantilah sumber energi dari karbohidrat menjadi lemak atau kolesterol. Jadi kalau kita puasa, Bapak Ibu sekalian, sekitar jam 1 siang sampai maghrib menikah tetap beraktivitas, yang dibakar bukan lagi karbohidrat, tapi yang dibakar adalah sumber energi yang ada di pinggang kita, yang ada di dalam tubuh kita berupa kolesterol, perlemakan, itu yang nanti akan dibakar menjadi energi. Itulah kenapa orang kalau kita puasa 30 hari, walaupun sahur dan bukanya kadang sering berlebihan, itu tetap celananya kedodoran. Karena jam 1 sampai jam 6 selama 1 bulan penuh terus menerus dibakar, sehingga pinggangnya, lemak-lemak di pinggang itu berkurang. Nah, sehingga Allah menyampaikan puasa itu pun lebih baik bagi kesehatan kalian, lebih baik bagi tubuh kalian. Kolesterol termasuk ya. Makanya biasanya dokter tuh rata-rata setelah puasa 30 hari, saya itu biasa Pak, awal sebelum puasa sama setelah puasa Ramadan itu nanti akan saya cek kolesterol saya berapa, gulanya berapa. Saya dulu pernah gulanya sampai 200 lebih, sampai akhirnya membiasakan diri Senin Kemis, mulai ngatur pola gula dan sebagainya, sampai sekarang sudah normal terus. Karena biasanya gula itu sebelum jadi diabetes itu ada pradiabetik dulu, menuju diabetes. Kalau kemudian kita kontrol akan lebih baik. Makanya bagi jamaah haji, kontrol general check up, kontrol laborat, gulanya berapa, kolesterolnya berapa, itu penting. Walaupun sekarang tinggi, mungkin kita perlu mulai berlatih puasa. Ternyata puasa itu lebih baik bagi kita, lebih baik bagi tubuh kita. Nah, padahal Allah sangat luar biasa, bahkan sampai harus diwajibkan daripada puasa. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita sudah diberikan informasi sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik, itu kepengen kita ikuti nggak Pak? Kepengen kita ikuti. Sambil belajar Bapak Ibu sekalian, yang belum biasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid mulai dilatih. Karena selain itu, tapi tujuannya jangan untuk sehat, tujuannya tetap lillahi ta'ala, bonusnya sehat. Yang pertama itu telur puyuh itu Bro. Oh, telur puyuh. Nah ini kok enak Pak Macan Pak. Jangan telur puyuh ya enak, sate telur puyuh angkringan ya luar biasa enaknya. Nah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa nggak boleh makan? Ya tetap makan Pak. Hanya diatur. Kalau misalnya tempe ya jangan pagi sore malam tiap hari. Nah, mulai diatur. Bisa diganti misalkan tadi tahu lebih rendah. Kalau sudah ada tempe ya jangan didobel tahu sama emping. Nah, itu yang mulai diatur. Nanti insya Allah saya ini belum Pak terkait presentasi pada hari ini. Tentu sedikit share Pak kalau terkait dengan puasa ini tentu ada hubungannya dengan bagaimana puasa yang baik. Nabi pernah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr." Kalau kamu itu berbuka puasalah dengan tamr, dengan kurma. Nah, fa illa yajid falyuftir ala ma'i. Kalau enggak ada kurma, maka berbukalah dengan air.
Jadi rekomendasi pertama kalau buka dengan kurma. Wah, orang Jawa gimana Pak? Nah, maksudnya dalam ilmu pengetahuan berbuka puasalah dengan kurma atau dengan makanan yang kandungannya relatif identik dengan kurma. Kurma itu makanan yang identik seratnya tinggi, tidak banyak mengandung lemak, tapi kalorinya tinggi. Dalam beberapa penelitian 3 biji kurma itu seperti sepiring nasi. Tapi jenenge wong Jawa yang makan kurma telu tasih mangan sega Pak. Karena orang Jawa itu makan kurma 3 rasanya kencok. Padahal kalorinya sudah sama seperti sepiring nasi. Padahal kalau kita pikirkan karena bentar ini, kepeksane puasa itu enggak sahur, hanya minum itu saja sebetulnya kuat Pak. Kadang buka puasa minum air putih 1 gelas itu sudah kenyang Pak. Hanya kadang kita buka puasa itu kan bukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang hilang selama kita berpuasa akan kembali normal. Tapi kan bukan itu kan balas dendam Pak. Jadi akhirnya puasa kita kadang-kadang biasanya makan sehari 3 kali, ini makan sahur dan buka, tapi porsinya 3 kali makan digabung jadi 1. Makan siang dan makan maghrib digabung. Oh biasanya gak puasa nggih tempe kali kangkung, nggih kudu ana bojone, kudu ana koleke, kudu wonten gorengane, nek boten bojone diomeh. Koleke ndi? Puasa ora ana kolek. Sudah makan kurma, tambah kolek, tambah gorengan, tambah es, masih tambah nasi Pak. Sehingga penelitian di Indonesia kebutuhan rumah tangga itu justru meningkat saat puasa Pak. Masa puasa sedina kampung orang tempe, nah itu Pak. Padahal sebetulnya itu sudah cukup. Nah penelitian 3 biji kurma itu 1 piring nasi Pak. Tapi orang Jawa nek ora sega ya orang mandang. Roti itu sama Pak, kan beda seperti nasi. Tapi dapat kiriman kunjungan banana di dereng dahar Pak. Makan roti banana 3 kali itu dereng dahar. Padahal kandungannya karbohidrat tambah gulanya juga tinggi. Itu roti Pak. Tapi makanya rata-rata orang Indonesia kalau ada lomba di luar negeri makanannya roti mesti kalah Pak. Rasanya kan dereng dahar Pak. Padahal sebetulnya sapi mawon. Nah di Nabi itu kan memang jarang. Di Saudi dulu kan jarang nasi, baru sekarang saja itu kan bukan nasi Arab. Itu kan kados biryani, nasi mandi itu kan dari Pakistan dan sebagainya. Hanya di Saudi sekarang banyak. Nah, di sana itu Nabi kalau udah 3 biji kurma ya sudah Pak. Atau makan kurma sudah, atau dengan gandum saja. Nah, karena ini ada hadis yang dari Indonesia kemudian kurma itu diartikan dengan yang manis-manis. Soalnya kurma manis. Padahal kalau kita lihat dari sisi medis, maksudnya kurma itu karena dia banyak mengandung serat. Sehingga kalau nggak ada kurma, pilihlah buah-buahan yang banyak mengandung serat. Bisa pisang, bisa buah mangga atau buah yang banyak mengandung seratnya, yang tidak banyak berlemak, agar saat kita puasa rasanya nggak kembung saat buka. Atau saat kita mau sahur, kadang-kadang baru sahur rasanya wis bareng Pak. Pun kembung ibu terbareng kepripun kan nopo-nopo diuntal, ya bareng. Dan nopo-nopo pas mari diuntal tambah lagi, mungkin salah satunya perut kosong langsung diisi makanan yang berminyak, Pak, gorengan, sehingga banyak lemak di dalam saluran cerna kita. Akhirnya saluran cerna kita proses kontraksinya, peristaltiknya nggak maksimal kerjanya, sehingga pagi hari juga apunten buang air besarnya nggak lancar, perutnya nggak enak. Padahal aku menyampaikan kalau kita berpuasa fal yuftir ala tamar dengan kurma. Kalau nggak ada kurma air itu sudah cukup. Artinya kita makan buah, kemudian minum air, setelah itu sholat. Nah, di hadis yang kedua sama Pak, kalau kita mau berpuasa, yuftiru qabla ayyusolliya ala tobat. Yuftiru berbuka puasa qabla ayyusolliya sebelum sholat ala rutub. Dengan rutub kurma muda Pak.
Kalau sekarang beli online kurma muda itu kata, itu lebih enak Pak. Yang warnanya kuning atau sudah mulai agak bonyok-bonyok sedikit, agak sedikit kecoklatan setengahnya. Wah itu masih ada airnya, masih nikmat. Niko Pak Kiai Mahrun hafal sekilonya berapa? Itu ruto. Biasanya kalau di Saudi bisa dibagi-bagi gratis Pak. Silakan ambil. Wah itu nikmatnya luar biasa. Untuk kesuburan juga baik, untuk reproduksi baik, untuk kesehatan juga baik. Nabi itu kalau buka puasa sebelum sholat yuftiru qabla ayyusolia ala rutoba. Jadi hanya makan kurma Pak. Tidak kayak kita Pak. Sudah kurma, tambah gorengan, tambah es cendol. Kadang-kadang mau saking rasanya kencok, sekalian makan Pak sebelum sholat. Mau tengene kula terpaksa kula HP bakso dimakan Pak. Ditelan bulat-bulat. Begitu Allahu dipaksa ini betul Pak. Ini betul. Karena yang kita lakukan saat berbuka itu balas dendam betul. Bukan memenuhi kebutuhan tubuh, tapi memang kita cenderung serakah atau kemudian merasa mau wis puasa sih kudu balas dendam. Padahal sebenarnya makan dikit aja udah kenyang. Kalau kita ikuti polanya Nabi itu kan dalam beberapa riwayat yang perutnya kotak-kotak Pak, nggak kayak saya Pak, one pack, cuma satu aja Pak, Nabi itu 6 pack. Nah makanya zaman Umar itu kalau sholat itu pakai pedang dilurusakan, makanya kalau model-model kita kayaknya ya kena kabeh Pak itu. Karena memang buat berperang, kelompok Islam harus sehat. Yuftiru qabla ayyusolli ala ruto. Fakilah takun ruto fatumairah. Kalau nggak nemu ruto kurma yang muda fatumairah, maka dengan kurma yang sudah matang. Kemudian baru fakilah takun tumairah hasawati imami. Kalau kemudian nggak ada kurma, dengan seteguk air. Kurma bisa diganti dengan tadi buah makanan yang banyak mengandung serat. Jangan langsung gorengan, jangan langsung lemak, jangan langsung bakso, jangan langsung yang kuahnya banyak mengandung santan. Nikmati dulu Pak. Setelah itu kalau dalam ilmu kesehatan ternyata sekarang kalau dulu yang kita pahami makan dulu baru makan buah Pak. Dalam ilmu kesehatan kemudian ditemukan yang betul itu justru makan buah dulu, tapi jarak sekitar 10-15 menit baru makan besar. Kemudian saya ingat dari sini ya betul Pak. Yuftiru qabla ayyusolli ala rutoh. Sebelum sholat makanya kurma Pak. Kemudian setelah kurma selesai, ambil wudhu, sholat yang paling nggak 10-15 menit, baru kemudian makan. Dan ini sudah ilmu pengetahuan sejak 1400 tahun yang lalu. Kalau kita di Kondaman makan buah warung disit, makan nasi warung kenyang dulu baru makan buah. Kalau saat buka puasa makan buah habis ya lanjut gorengan, ya lanjut santan, lanjut makan nasi Pak. Sehingga perutnya itu kaget. Dan maksudnya buah itu biar yang berserat masuk dulu, ada kalorinya seperti kurma juga bisa, energi sudah kembali, tapi perut yang kosong itu tidak langsung terisi lemak, tapi terisinya dengan makanan berserat dulu. Sehingga nanti setelah 10-15 menit makan itu sudah bisa terkondisi tubuhnya. Jadi tidak rasanya enak Pak. Itu yang kadang-kadang terjadi. Ini ilmu semua Pak. Nabi mungkin dengan bukan jurusan ilmu fakultas kedokteran, tapi tentu banyak hal yang disampaikan Nabi juga atas petunjuk. Nah ini ternyata Nabi membiasakan diri makan kurma dulu baru sholat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini beberapa slide terakhir, kami sarankan Bapak Ibu supaya nanti bisa tubuhnya sehat, kemudian bisa melakukan aktivitas fisik yang baik selama ibadah haji nanti. Mulai latihan jalan santai Pak, minimal ya 3 kali seminggu. Gak usah lari Pak, jalan santai saja depan rumah atau sambil depan jalan di tetangga-tetangga sampai 10-15 menit. Paling aman itu sekitar 20 menit. Ya sambil ke tetangganya lah santai-santai jalan. Yang bagus itu tidak terlalu cepat tapi konstan, jalan kaki biasa saja. Atau kekosannya nggak bisa keluar rumah karena hujan, setel TV pengajian sambil jalan kaki tinggi Pak. Tidak berhenti sekitar 15-20 menit.
lebih baik lagi 20 sampai 25 menit. Kaji sedikit mawon konstan sambil nonton pengajian, sambil nonton YouTube, Adi Hidayah, Abdul Somad, Sinten apa mawon paruh. Latihan tapi konstan, jangan terlalu cepat, santai saja gitu, semampunya Bu, tapi jangan berhenti. Nah, sekitar 15, 20 sampai 25 menit. Bisa 3 hari, 3 sebulan, ini seminggu 3 kali paling tidak. Kalau yang bisa sambil jalan betulan ya akan lebih baik. Misalkan ada alun-alun, ada lapangan atau melewati depan rumah tetangga berapa 1, 2, 3 kilo kembali lagi sambil jalan santai setelah subuh. Nah, istirahat cukup. Nah, mulai kurangi begadang Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin ada yang mulai susah tidur dan sebagainya, itu dikontrol. Karena kalau manusia terus-menerus melakukan aktivitas yang sama selama 30 hari, di otak kita itu ada jam bekernya Pak. Kados Bapak Ibu tanpa jam beker, kalau sudah terbiasa bangun 1:30, itu pasti bangun Pak. Karena memang ada jam bekernya di otak manusia. Kalau kita melakukan aktivitas terus-menerus minimal 30 hari, itu maka akan menjadi budaya di dalam otak kita. Gak dibangunkan pun dia akan bangun 1:30. Yang biasanya bangun jam 3 ya bangunnya jam 3 tanpa dibangunkan. Nah kalau kelelahan kadang kebablasan dan sebagainya. Atur pola dan menu makan Pak tadi. Syukur-syukur bisa mulai puasa agar kolesterolnya terkontrol, gulanya terkontrol. Kalau yang gulanya sudah tinggi, ya tetap kontrol rutin ke rumah sakit. Sehingga nanti kita ke sana dalam kondisi yang betul-betul prima. Cek tensi mulai rutin Pak, khususnya yang sempat tinggi. Nah nanti Bapak Ibu sekalian saat akan berangkat akan dimintai biasanya obat yang dikonsumsi apa, dikomunikasikan dengan dokter kloter nanti. Supaya nanti dokter kloter juga mempersiapkan obat yang kita butuhkan. Misalkan Bapak Ibu biasa konsumsi obat, saat periksa terakhir ke dokter, kadang ada yang minta tolong dok, saya minta stok obat 30 hari, 40 hari karena saya mau berangkat haji. Jadi udah punya stok di sana malah. Atau komunikasi dengan KBU Asia untuk difasilitasi dengan dokter kloter. Ini jamaah saya ada sekitar 15 orang yang biasa konsumsi obat ini. Mohon nanti kloter juga disiapkan saat ada di Saudi. Sudah ada dokternya nanti Pak di sana. Kemudian kontrol labora bisa kalau sudah lama nggak kontrol, misalkan minggu depan mulai kontrol, coba cek supaya tahu gulanya berapa, kolesterolnya berapa. Jangan takut untuk kemudian jadi ketahuan penyakitnya. Justru kalau setelah tahu kita bisa kontrol, kita bisa mengendalikan sehingga nanti kita bisa lebih sehat. Nah kemudian ya mulai Pak, kurangi pikiran sing abot-abot, belajar ikhlas. Apapun yang terjadi ikhlas mawon. Pasti ada skenario Allah, rencana Allah yang terbaik untuk kita. Nah kayak tadi kalau kita kena ujian sakit, cobaan, itu sebetulnya walaupun balakan dua anak bisyai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarot wa basyiris sabirin. Kalau kita sedang ada masalah apapun, sakit dan apapun, sebetulnya wa basyiris sabirin. Allah itu sedang menyiapkan kabar gembira dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apapun yang terjadi kepada kita, latihan sabar. Ini pasti ada rencana terbaik dari Allah untuk saya. Tapi itu baru bisa kita dapatkan syaratnya wabasyiris sabirin. Yang akan mendapatkan kabar gembira adalah orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa yang dia terkena musibah kemudian dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati, Bang. Mereka kan inna lillahi artinya nek mau mati gitu. Nah, padahal ini untuk orang yang kena musibah, kita mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah nanti kita akan kembali. Saya sekarang mendapatkan cobaan seperti ini, saya milik Allah, nanti akan kepada Allah saya akan kembali. Maka saya ikhlaslah dengan rencana Allah. Bismillah saya ikhlas, tetap sabar, tetap ikhlas. Nah kemudian orang-orang yang kemudian saat dengan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya ikhlas, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang akan
Waulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang nanti akan dapat petunjuk. Syaratnya kemudian dapat petunjuk yang lebih baik, dapat ganti yang lebih baik dari hal yang kemudian menimpa kita. Syaratnya sabar, ikhlas dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga kita nanti masuk golongan yang mendapatkan kebaikan dan dicintai Allah, serta nanti akan mendapatkan petunjuk ganti yang wabasyiri sobirin tadi, petunjuk menuju kabar gembira. Kelangan gawean, ikhlas, sabar, ikhlas, memperbaiki sholat, wasta'inu bisobri washolah. Kemudian setelah itu kita tetap menerima apa yang Allah berikan dan sabar dengan apa yang kita terima, apa yang Allah rencanakan untuk kita. Insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang disayangi, dan kita apabila kita akan mendapatkan petunjuk tadi, wabasyiri sobirin, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Oh, aku kelangan gawean jebulian Gusti Allah ganti aku gawean sing lebih aktif. Tapi gawean yang lebih aktif ini akan didapatkan kalau kita melewati fase tadi, sabar dan ikhlas. Nah, siapa yang bisa menilai kita sudah sabar atau ikhlas? Haji yang haji yang baik. Sehingga haji yang mabrur itu adalah haji yang begitu selesai haji pulang ke Indonesia, sikapnya lebih baik, cara bicaranya lebih baik, kepada tetangganya lebih baik, apalagi ibadahnya juga lebih baik. Di sana berangkat setiap hari ke Masjidil Haram, tekan Indonesia orang belum jamaah. Aku wis nang Masjidil Haram pahalane 1.000, kowe jungking-jungking nang kene pahalane pira? Nah, akeh pahala aku gak boleh kayak gitu, Bang. Aku wis nang Masjidil Haram 1.000, lha kowe nang kene sing pira? Wong kowe jamaah kok pintu likur, aku 1.000, kowe jengkang-jengking aku dina kasih menang aku. Gak boleh kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Di sana jamaah, di sini harus lebih semangat jamaah. Ya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ada sedikit tanya jawab, kami persilahkan, dan nanti materi saya share, dan kalau ada yang mau bertanya, insya Allah saya pun sudah tergabung di grup KPU Aisyah 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah calon jamaah haji KPU Aisyah yang kami hormati, demikian penjelasan dan paparan yang sangat detail dari Ustaz Dr. Hasan Ghazali. Mudah-mudahan bisa dipahami sekaligus bisa dipraktikkan dalam rangka mengkondisikan untuk tetap sehat, sehingga ketika hari hanya harus berangkat juga dalam kondisi yang sehat dan prima. Hadirin yang kami hormati, sebelum dulu ada beberapa informasi. Namun sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Hasan sini. Boleh? Ya, Bapak Ibu sebagai salah satu pembimbing jamaah kesehatan, nanti kapan tuh Bapak Ibu mau bertanya juga boleh lewat WA. Insya Allah kami tetap siap memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu. Ini satu pertanyaan. Ini monggo Bapak. Saya menderita diabetes sudah lama Pak, sudah dari tahun 2005 sampai sekarang. Apakah itu memang harus menghindarkan gula atau yang lain-lain? Gimana? Sampai berapa bulan? 300. 300. Ya, pernah 400. Pernah 400 ya? Iya. Terima kasih Pak. Jadi prinsip menikah tadi sudah kami jelaskan, kalau yang seseorang menderita diabetes artinya produksi insulinnya itu sudah menurun, atau bahkan sudah tidak bisa memproduksi insulin pankreasnya. Kalau yang masih menurun biasanya pun dengan obat atau dengan diet itu perlahan membaik. Kalau kemudian pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin, biasanya pun oleh dokter direkomendasikan suntik. Bapak masih pakai obat atau suntik? Nah, kalau pakai obat itu masih bisa terkendali, saran kami tetap Bapak rutin konsumsi obatnya sambil mulai mengatur pola makan. Karbohidrat itu tetap penting Bapak.
Karbohidrat tetap penting, hanya kalau kemampuan pankreas menghasilkan insulin itu sudah terbatas, artinya bisa jadi bapak itu banyak makan tapi tetap lemes. Nah itu yang mungkin terjadi, atau bahkan badannya tambah turun. Apakah boleh? Menikah tetap boleh mengkonsumsi karbohidrat dan tetap disarankan, hanya mulai dibatasi. Misalkan nasi diatur porsinya. Nanti bapak konsul ke dokter, yang kadang-kadang sering tidak jelas adalah ada obat diabetes yang diminum bersamaan makan, diminum setelah makan, atau yang sebelum. Nah itu konsultasikan kepada dokter, asal itu rutin. Nah mulai kalaupun makan nasi masih boleh oleh dokter, nanti dokter biasanya melihat kondisi pasien, yang penting diatur porsinya. Nah hanya orang Indonesia menikah kan biasanya makannya nasi, sudah ada gulanya dari karbohidrat, minumnya es teh manis, padahal pagi harinya sudah kopi manis. Nah itu yang kadang-kadang membuat tubuh kita nggak kuat menerima beban terlalu berat, sehingga mulai diatur. Kalaupun makan nasi, mulai banyak minum air putih. Ada yang sudah mulai mengganti nasi dengan kentang, ada karbohidratnya tapi tadi gulanya lebih rendah. Ada yang mulai mengganti nasi karena sama-sama gula pak. Nasi kenapa kemudian makan nasi kita punya kekuatan? Karena dirubah jadi gula. Padahal semangka pun ada gulanya pak. Jadi kalau nggak makan nasi diganti semangka atau buah, itu sapi pak sebetulnya. Hanya psikologi orang Indonesia, nek orang sega orang madang. Ikut dok sebetulnya, padahal sebetulnya rasa lemes-lemes itu hanya psikologi saja pak. Diganti pakai buah, pakai pisang, itu sebetulnya sudah bagus. Nah sehingga kalau orang yang produksi insulinnya sudah mulai menurun, mulai dibatasi mawon pak. Bukan tidak boleh, tapi sambil konsultasi dokter mulai dibatasi porsinya. Kalau makan nasi ya jangan banyak. Saya kalau di rumah usia saya pun pak, sekarang minum tehnya itu nggak pakai gula. Kalau disuguhi karena saya bertamu pakai gula, ya saya tetap minum. Tapi yang jadi masalah bertamu yang pakai gula, di rumah pagi sore malam itu gula. Nah akhirnya pankreas itu kecapean pak, seperti mesin mobil tahun 60. Niki bapak niki kan kados mobil mesin tahun 60 gitu pak. Tahun 50 niki kan diajak ngegas itu betul maksimal. Kan balapan kali BMW yang rontok pak. Nah jadi mulai diatur, servisnya lebih sering. Nah kemudian ganti olinya yang lebih teratur, dengan berpuasa tadi tune-up. Kemudian kalaupun mau menanjak jangan dipaksakan. Konsumsinya pun ya bensin ya tetap bensin, tapi mulai diatur pak. Nasinya mulai diatur, mungkin bisa diganti kentang, diganti buah. Nanti materinya saya kirim itu kan ada pak tadi yang mengandung gula itu, ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Nah nanti bapak-bapak yang sudah sepuh bisa kayak mau aku dibagi materi nang dokter Hasan nang grup jen, tolong dibuka akan di sini nopo, di print di rumah juga boleh, minta tolong ke anak-anaknya juga sama. Ya meninggal nih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter yang sudah menjelaskan sangat detail. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan Bapak Ibu agar dalam rangka menjaga kesehatan tetap bisa bugar dan sehat. Baik, hadirin sekalian, sebelum diakhiri ada dua pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk manasik haji wilayah Petangan dan Kebumen yang biasa terjadwal hari Ahad karena dimajukan hari Sabtu, maka hari Ahad besok diliburkan. Kembali lagi mengikuti manasik pada hari Ahad yang akan datang. Kemudian infak yang terkumpul pada hari ini sebesar Rp516.000. Jazakallahu khairan, semoga menjadi amal kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian, marilah kita akhiri pertemuan manasik haji pada siang sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ketika mengatakan banyak salah dan hilangnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aturaken sugeng kondur ngantos santos sesi Jawa.